Apakah berdosa apabila seorang menghafal Al-Quran karena ingin melamar akhwat? Ya. Karena akhwat yang ingin dilamar mensyaratkan harus hafal Al-Quran 3 juz. Ya. Kalau memang dia menghafal hanya untuk melamar saya, nah ini yang nggak bagus. Jelas ya? Tapi kalau dia menghafal karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hafalan itu ya tidak ada masalah dimanfaatkan sebagai mahar. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan mahar sebagian dari sahabat dari apa yang dia hafal dari apa Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Sepanjang seorang menjaga bahwa asal amalannya dia peruntukkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang harus saya lakukan bila istri saya lebih galak dan lebih ringan tangan kepada saya? Oh, ini pertanyaan dari ikhwah ya, belum lagi ada pertanyaan dari akhwat nanti. Ya. Dan kalau dinasihati malah membuka kekurangan saya dan selalu menuntut haknya lebih dari kemampuan saya. Saya sudah terangkan tadi ya, beberapa kiat. Ini semuanya kalau dilayani tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Dan kesabaran itu pasti akan berbuah keindahan dan kemenangan. Ya. Dan di antara hal yang keliru, ya, hal yang keliru di dalam banyak ya, rumah tangga, dianggap bahwa siapa yang mengalah itu dia adalah orang yang kalah. Ini kekeliruan sebenarnya. Oh, kalau saya mengalah, ini saya kalah terus depan istri saya. Ya, istri juga begitu, saya mengalah terus, saya kalah depan suami saya. Itu keliru ya. Orang yang mengalah belum tentu dia kalah. Ya. Orang yang mengalah itu banyak yang menang. Ya. Kesabaran itu adalah hal yang indah, hal yang baik. Hal yang baik. Di antara kisah yang menakjubkan, ya saya baca di penjelasan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam akhir kitab Al-Kabair atau dalam pembahasan kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan sebuah kisah. Menyebutkan sebuah kisah ada seorang ya, yang sering mengunjungi saudaranya, tiap tahun dia kunjungi. Dua orang yang sangat kental persaudaraan mereka. Dia kunjungi saudaranya tiap tahun. Tahun pertama dia kunjungi saudaranya, dia ketuk rumahnya. Ya. Dia bertanya, apa ini benar rumah si fulan? Menjawab di dalamnya seorang perempuan dengan suara yang galak. Ya, iya betul. Itu rumah si fulan yang begini dan begini. Semuanya celaan terhadap ya, suaminya tersebut. Ya, dia lagi ke hutan. Tunggu aja sebentar lagi dia datang. Dia doakan lagi kejelekan untuk suaminya. Ya. Subhanallah. Suaminya datang. Ya, disebutkan dalam kisah itu. Dia datang, tidak ada seekor harimau di sampingnya. Ya. Kayu-kayu bakar yang dibawa itu disandang oleh harimau ini. Dia turunkan, kemudian harimaunya pergi. Ya. Maka kebiasaan dua orang yang bersaudara, dia tidak menyinggung tentang masalah istrinya. Dia tidak menyinggung. Cerita, ya seterusnya setelah itu dia balik. Tahun berikutnya datang lagi. Ya. Tahun berikutnya dia datang lagi. Ya. Dia tutup rumah. Ya. Terdengar suara dari dalam, suaranya sopan. Ya. Kemudian dia juga baik tutur katanya terhadap suaminya. Dikatakan suaminya lagi ke hutan cari kayu bakar. Suaminya datang dalam keadaan memikul kayu bakar sendirian di atas punggungnya. Ya. Maka duduklah mereka bercerita dan akhirnya orang ini berkata, wahai saudaraku, ya, sebenarnya ada hal yang ingin saya tanyakan. Tahun kemarin dia ceritakan kejadiannya dan tahun ini kok terjadi sebaliknya. Ya. Kata suaminya, betul tahun kemarin itu saya menikah dengan seorang perempuan, ya, yang sangat jelek akhlaknya. Namun saya dia sebutkan kesabarannya dan berusaha ingin memperoleh pahala walaupun dalam keadaan dan kondisi ya perempuan yang nikahi seperti itu, dan Allah mudahkan baginya, kok bisa ada singa yang ingin membantunya. Ya. Nah, dan Allah menakdirkan istri yang pertama tersebut meninggal. Dan tahun ini Allah berikan padanya yang lebih baik daripada itu.
Jadi kesabaran itu adalah hal yang baik. Tidak akan membawa apa? Tidak membawa kejelekan bagi seorang hamba. Tidak membawa kejelekan bagi seorang hamba. Ya. Kadang ada yang berkata, oh sabar itu ada batasnya. Ya. Kalau sabar ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Ya, itu bukan sabar namanya. Ini katakan sabar, dia berusaha untuk selalu ya menjaga dan menahan. Nah, dalam mengarungi rumah tangga kita harus adil kepada istri-istri kita. Ya, apa definisi adil menurut Al-Quran dan Sunnah? Ini kelihatannya yang bertanya, ya, memiliki lebih dari satu istri. Ya, sebab bahasanya istri-istri kita. Ya. Kalau itu yang dia maksud, keadilan antara istri-istri, maka keadilannya di dalam masalah bermalam, dalam masalah pakaian, di dalam masalah tempat tinggal, dan di dalam masalah nafkah. Jelas ya? Ini harus adil dalam hal ini. Ya. Adapun keadilan berkaitan dengan masalah hati itu nggak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Jelas ya? Dia punya dua istri misalnya, dia lebih cinta kepada yang pertama daripada yang kedua. Itu namanya hati. Ya. Jelas ya? Nabi SAW istrinya yang paling dia cintai siapa? Hah? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya yang hidup ya bersama beliau sampai akhir hayat. Ya. Walaupun Khadijah, ya ini apa namanya, istri beliau sebenarnya yang paling dicintai oleh Nabi, sampai Aisyah pun cemburu. Ya. Tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tapi paling sering disebut namanya. Ya. Jadi kecenderungan hati itu biasa. Ya. Namun yang tidak biasa kalau kecenderungan hati membuat suami di dalam 4 perkara ini tidak adil. Ya. Jelas ya? Karena dia tidak adil dalam 4 perkara ini. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Siapa yang punya 2 istri, dia tidak berlaku adil dalamnya, dia akan datang pada hari kiamat wasyikkuhu ma'il. Dalam keadaan apa? Tulangnya itu bengkok atau pincang. Iya. Baik. Mohon nasihatnya bagi remaja putri yang ingin keluar dari rumah untuk ikut taklim, namun tidak mendapat mahram yang mendampinginya, sementara ayahnya belum mau diajak ngaji. Kalau dia di dalam kota, keluar taklimnya hanya batas dalam kota, ya, dalam kota itu bukan perjalanan, bukan safar. Dan safar itu tidak harus ada mahram. Kalau bukan safar, tidak harus apa? Ada mahram. Yang harus ada mahram itu kalau apa? Kalau dia safar. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ya kendati demikian, tetap saya ingatkan bahwa perempuan asalnya di mana? Di rumah. Dan itu diantara makna sabda Nabi tadi, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu menjadi apa? Lapang bagimu. Sebenarnya ini hadis kalau dicermati, ya, dan kita jabarkan lebih jauh, maknanya akan lebih luas lagi. Ya. Dan Allah memerintah khusus untuk para perempuan, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini ayat perintah ya. Dalam ilmu usul fikih, asal dalam perintah menunjukkan makna apa? Makna wajib. Dan ini tidak ada silang pendapat tentang wajibnya perempuan tinggal di rumah. Kecuali kalau dia ada hajat, dibolehkan dari sisi syariat dia keluar rumah. Ya. Dia ingin menghadiri majelis ilmu, hal yang baik, tidak ada masalah. Dia keluar rumah. Ya. Keperluannya, makan dan minum saja dia boleh keluar rumah. Perluannya kepada ilmu itu lebih penting daripada apa? Makan dan minumnya. Iya. Namun kalau dia mampu untuk mengambil ilmu dengan fasilitas yang dia tetap di rumah, maka itu tentunya akan lebih afdal dan lebih baik baginya. Iya. Mana yang paling utama bagi seorang pemuda antara menafkahi orang tua dengan menempuh pernikahan? Ya. Ini kalau dia bisa kompromikan antara dua hal, itu yang paling baik. Ya, dia menikah, dia nafkahi juga apa?
orang tuanya. Ya, dan di antara hal yang keliru pada seorang anak yang kadang disaksikan, seakan-akan kalau dia sudah menikah, orang tuanya tidak ada hak lagi baginya. Dan ini keliru ya. Ya, bagi seorang suami, orang tua itu lebih besar kewajibannya untuk dia berbuat bakti kepadanya. Tanggung jawabnya terhadap orang tuanya lebih ditekankan. Iya. Karena itu, ya, dia harusnya menggabungkan antara dua hal. Ya. Apalagi kalau dia dari orang yang wajib nikah, ini kalau dia tidak menikah jatuh dalam maksiat, ya, maka dia diwajibkan untuk menikah. Diwajibkan untuk menikah. Kemudian nikah itu jangan dianggap bahwa pernikahan adalah hal yang mengurangi rezeki. Itu keliru ya. Justru di pernikahan itu disyariatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena terdapat makna-makna yang agung di dalamnya. Ya, dan dilapangkan rezeki seorang hamba di dalam pernikahan itu. Dilapangkan rezeki seorang hamba dalam pernikahan. Setiap dari manusia sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah dibenarkan menceraikan istri dengan tujuan ingin memperbaiki diri dengan mencari istri yang lebih baik agamanya? Ya. Ini saya nggak paham ya keadaan si penanya bagaimana. Ya. Sebab ini pertanyaan, ya, kadang jawabannya ya dibenarkan dan kadang jawabannya tidak dibenarkan. Ya, ini kadang dilihat kepada keadaan seseorang. Ya, perceraian itu adalah hal yang harusnya ditempuh terakhir bagi seorang. Tatkala memang dia tidak bisa menegakkan agama lagi dengan apa? Suatu pernikahan. Ya. Mana-mana pernikahan dan maksud yang ini pernikahan dia tidak capek di dalamnya. Ya. Maka boleh dia menceraikan istrinya dan ini dari hikmah syariat. Diberikan kemudahan. Ya, mungkin kalau mereka berdua berpisah, Allah akan berikan kecukupan pada masing-masing hal yang lebih baik daripada itu. Ya. Karena Allah berfirman, "Iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi." Kalau keduanya berpisah, Allah akan memberikan kecukupan untuk setiap dari keduanya. Nah, namun ini semuanya dilihat kepada keadaan seorang. Sebab hukum cerai itu, ya di dalam syariat kita, itu ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat mubah, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat wajib. Ya, tergantung apa maksudnya dan apa alasannya ia melakukan hal tersebut. Nah, namun yang tidak bagus bagi seorang suami, dan ini hal yang sering kita dengarkan, ya kalimat cerai ini terlalu gampang diucapkan oleh suami. Ya, mentang-mentang dia yang berhak menceraikan, ya, maka sedikit-sedikit saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Ya, naudzubillah, sampai ada kadang-kadang yang berkata, saya ceraikan kamu sebanyak bintang di langit. Ya. Ini enggak masuk akal suami berucap hal yang seperti itu. Ya. Dan antara hal yang menyedihkan juga disebut oleh Ibnu Qayyim di sebagian bukunya. Ya, tentang kisah orang yang menceraikan dalam sehari 5 perempuan dia ceraikan. Ya, bagaimana itu dia punya 4 istri. Ya. Marah kepada istri yang pertama. Dia berkata, "Anti taliq." Kamu saya ceraikan. Ya. Datang istri yang kedua. "Ya fulan, kenapa kamu mentalak si fulana? Kamu juga membela dia, kamu juga talik. Kamu juga saya talak." Ya. Datang lagi yang ketiga. "Kenapa kamu mentalak si fulana dan si fulana? Kamu juga ikut-ikutan, kamu juga saya talak." Yang keempat pun demikian, ditalak juga. Ya. Istri tetangganya dengan ribut-ribut di sebelah. Dia berkata, "Ya fulan, ittaqillah," pada istri-istri kamu. "Ada apa kamu dengannya?" Marah lagi suaminya. "Kamu juga, kamu talak kalau suamimu mengizinkan." Ya, suaminya dengar, dia berkata, "Iya, saya sudah izinkan." Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari fenomena sebagian orang yang terlalu menggampangkan kata-kata talak ini. Karena itu tidak pantas dalam hubungan rumah tangga, apalagi dia adalah kalimat syar'i. Kalau sudah diucapkan, ada niat di dalamnya, itu mempunyai hukum-hukum. Ya. Hukum-hukum.
Dan seorang jangan mengikuti tiap kali emosi panas. Ya, dia ucapkan kalimat apa? Kalimat cerai. Ya, cerai itu ada aturannya. Kapan diucapkan, kapan dijatuhkan. Ini semuanya ada tempat-tempatnya. Kalaupun dia serius akan menceraikan, itu harus pada tempat yang cocok, pada tempat yang dibenarkan. Ya, wallahu ta'ala. Baik, waktu sudah habis dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dengarkan di majelis ini bisa menjadi pesan-pesan yang baik dan menjadi sebuah renungan bagi kita semua, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dalam kehidupan ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.